Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki akhir bulan suci Ramadan. Kita berada dalam tanggal 30 Ramadan, berarti telah berakhir bulan suci Ramadan, di mana para malaikat sedih dan menangis di sekitar arsy dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Mengapa? Rasa kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad. Bulan yang diistimewakan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat telah berakhir. Segala ibadat yang dilipat gandakan oleh Allah sudah berakhir. Disitulah para malaikat merasa sedih. Tapi sebaliknya, umat Islam sendiri yang kurang menyadari justru merasa gembira dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Sedang para malaikat sedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana saya katakan tadi, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala sudah berakhir. Malaikat sedih. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang dikandung oleh bulan suci Ramadan daripada fadilah-fadilahnya dan keutamaan-keutamaannya, pasti umatku akan minta kepada Allah supaya 1 tahun seluruhnya dijadikan Ramadan. Nah, karena kita ini tidak merasakan sebagaimana malaikat yang merasakan, kita seolah-olah lepas daripada lapar, lepas daripada haus. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai penutup saya akan berbicara tentang apa yang disebut mukjizat, supaya tidak simpang siur. Apa yang disebut al-karomah dan apa yang disebut sihir. Nah, ketiga-tiganya ini kayak amrun kharibul adah, seperti urusan yang di luar kebiasaan. Pertama kali mukjizat. Mukjizat itu ismul fa'il daripada a'jaza yu'jizu ala wasni fa'af'ala yuf'il. Thulathi mujarradnya ajaza, yang berarti dhaifah, lemah. A'jaza yang melemahkan. Melemahkan, a'jaza artinya melemahkan. Mu'jizun artinya yang melemahkan. Seluruh para nabi oleh Allah dikasih apa yang disebut mukjizat tadi, yang melemahkan, untuk membuktikan kalau ini nabi benar-benar diutus oleh Allah. Oleh Allah dikasih mukjizat untuk melemahkan lawan-lawannya.
Nah, ini dari pengertian kata-kata mukjizat. Ajaza, melemahkan. Mukjiz, yang melemahkan. Supaya lawan-lawan para nabi itu menjadi lemah, tidak mampu melawan dengan mukjizat itu. Dan mukjizat itu oleh Allah sesuai dengan keadaan pada waktu nabi itu diutus. Misalnya saya contohkan mukjizatnya Nabi Musa. Pada waktu itu sihir sedang merajalela di Mesir, sedang naik-naiknya tukang-tukang sihir yang bisa menyihir orang. Oleh sebab itu Nabi Musa oleh Allah dikasih mukjizat. Satu ketika Fir'aun mengumpulkan semua tukang-tukang sihir di lapangan itu. Kemudian tukang sihir itu melemparkan talinya dan semuanya jadi ular di dalam pandangan manusia. Sehingga Nabi Musa mungkin agak sedikit perasaan takut. Kemudian Allah perintahkan, hai Musa, jangan kau takut, lemparkan tongkatmu itu. Kemudian tongkat Nabi Musa ini lalu menjadi ular yang makan semua ular yang ada. Sehingga tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu merasa ini bukan perbuatan sihir, ini tidak mungkin perbuatan sihir, pasti ini dari Tuhannya Musa, tidak bisa dilawan. Hanya lumpuhlah tukang sihir ini lalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, belah Laut Merah jadi dua kayak bikin terowongan. Nabi Musa selamat ketika dikejar oleh Fir'aun. Begitu Fir'aun mengejar di belakangnya, air laut bergabung kembali. Ini di luar nalar manusia. Inilah namanya mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dikasih mukjizat oleh Allah. Api tidak membakar, api tidak panas. Di mana kebiasaan api itu panas dan membakar. Tapi dengan firman Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim di tengah-tengah api yang berkobar, dia berada di dalam tersenyum, dingin, sejuk. Ini mukjizat yang di luar nalar manusia untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu utusan Allah yang maha kuasa untuk meyakinkan umatnya. Nabi Isa oleh Allah dikasih mukjizat yang bisa mengobatin penyakit-penyakit yang tidak bisa diobatin oleh dokter. Termasuk anak yang lahir buta dari kandungan. Kalau buta setelah dewasa mungkin matanya masih bisa dioperasi dan lain-lainnya. Tapi kalau yang buta dari kandungan, bahkan Nabi Isa lebih dari itu, bisa menghidupkan orang mati, baik yang mati lama maupun mati baru. Ini di luar nalar manusia. Ini mukjizat namanya, yang melemahkan, yang mengalahkan. Nah, setiap nabi oleh Allah dikasih mukjizat itu. Nabi Muhammad dikasih mukjizat juga. Pernah Nabi Muhammad ditantang oleh kafir Quraisy, kalau Nabi coba bulan itu dibelah, sehingga ada di situ surat Insyiqaqul Qamar. Dan di Mekah itu ada gunung bukit yang disebut Bukit Insyiqaqul Qamar. Begitu Rasulullah membelah
bulan purnama pecah jadi dua, kemudian bergabung lagi. Itu mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah. Dari jari jemari Rasulullah bisa keluar air, itu mukjizat di luar nalar. Nah, semua mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu namanya mukjizat kauniyah, mukjizat yang berdasarkan keadaan. Berakhir mukjizat ini dengan wafatnya para nabi tadi. Tongkatnya Nabi Musa selesai dengan wafatnya Nabi Musa. Nah, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberikan mukjizat yang abadi, ialah kitab suci Al-Quran. Ini merupakan mukjizat. Dari segi historisnya, Quran itu mukjizat. Bagaimana? Allah jadikan Nabi Muhammad itu penggembala kambing di padang pasir. Tidak pernah berburu, tidak pernah belajar kepada siapapun saja. Tapi ternyata dia datang dengan Al-Quran 30 juz, menceritakan sejak kejadian langit dan bumi, menceritakan Nabi Adam, 25 Rasul diceritakan lengkap, sempurna, terperinci. Padahal Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Nabi Adam. Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Nabi Ilyas. Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Nabi Nuh. Tidak hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad bukan seorang ahli sejarah. Kata orang sekarang seorang ahli arkeologi. Tidak. Seorang penggembala kambing di padang pasir yang tidak pernah berburu dan tidak pernah belajar pada siapapun saja, datang Al-Quran menceritakan sejak kejadian langit dan bumi, menceritakan sejarah para nabi sebanyak 25 Rasul. Itu suatu keajaiban. Oleh sebab itu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan Nabi itu buta huruf, tidak bisa membaca, untuk membuktikan kalau Quran itu pasti dari Allah. Jadi dari segi historisnya sebenarnya semua akal sehat pasti tidak akan menolak kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat, itu tidak akan menolak. Pertama, dari segi historisnya, seorang anak penggembala kambing yang tidak bisa membaca, tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, kok lalu datang Al-Quran 30 juz yang menceritakan sejarah Nabi Adam. Nah, seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca, mungkin kita ini bisa berkata, hebat perpustakaannya Nabi Muhammad. Setelah membaca buku, dia tulis, dia simpulkan apa yang dia baca. Dia katakan dari Allah. Padahal hasil dia membaca seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca. Seandainya dalam sejarah Nabi Muhammad pernah berguru, Nabi Muhammad pernah belajar kepada seorang rahib, pendeta, kita akan berkata hebat gurunya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad berguru, kemudian hasil dia yang peroleh dari gurunya, dia tulis Al-Quran, dia katakan dari Allah padahal dari gurunya. Seandainya Nabi Muhammad itu belajar, seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca, maka ini oleh Allah dijadikan mukjizat Al-Quran itu. Sebenarnya bagi akal saya tidak bisa menolak Al-Quran itu pasti sudah dari Allah. Nah, dari segi bahasanya Al-Quran sebagai mukjizat, bahasa yang turun 1400 tahun yang lalu sampai detik ini, seluruh sastrawan Arab tetap mengagumi bahasanya Al-Quran yang begitu indah.
yang tidak bisa ditandingi oleh sastrawan-sastrawan Arab yang ada pada saat ini. Susunan bahasa Al-Quran, irama Al-Quran tidak bisa ditiru. Persilakan seniman-seniman Arab, bikinlah semua buku bahasa Arab, kemudian baca, lagukan seperti iramanya Al-Quran. Tidak akan ada yang bisa menandingi irama Al-Quran itu. Walaupun sastrawan-sastrawan Arab, persilakan susun satu buku berbahasa Arab fasih, lalu baca, tidak akan seirama dengan Al-Quran. Al-Quran iramanya tersendiri, tidak bisa ditiru oleh siapapun saja. Was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qumut. Apalagi yang mengerti maknanya, bahasanya mudah, indah, tidak bisa ditiru. Yang tidak bisa ditiru itu contoh dan bukti bahwa bukan bikinan manusia. Karena kalau bikinan manusia pasti bisa ditiru. Jepang bikin mobil, Jerman bisa meniru, Amerika bisa meniru, semua bikinan manusia bisa ditiru. Yang tidak bisa ditiru kan ciptaan Allah. Gak usah jauh-jauh, katakan air. Air kita masih bisa melihat air itu. Secara ilmu kimianya dia tahu dari zat ini, zat ini, zat ini, zat ini. Tapi tidak akan bisa manusia menciptakan air. Menciptakan Boeing 747, persilahkan. Menciptakan komputer, persilahkan. Air yang kelihatan di gelas itu, tidak seorang profesor pun yang bisa bikin air. Kalau seandainya bisa bikin air, tidak perlu hujan. Di padang pasir itu bikinlah pabrik air. Persilakan. Saya tantang teknologi yang mana yang bisa bikin air. Karena bikinan Allah. Ciptaan Allah tidak bisa ditiru oleh manusia, termasuk Al-Quran ini. Lah ini namanya mukjizat. Dari segi historisnya sudah mukjizat, dari segi bahasanya sudah mukjizat, dari segi isinya apalagi sudah mukjizat. Dan sampai sekarang mukjizat Quran itu dibuktikan. Quran ini berfirman 1400 tahun yang lalu, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Nanti kata Allah, nanti akan saya perlihatkan kepada mereka orang-orang kafir ini ayat-ayat Allah di segala penjuru dunia ini dan dalam diri mereka, sehingga nanti mereka orang-orang kafir akan berkata bahwa Quran ini bukan dari Nabi Muhammad, Quran ini pasti dari Allah. Nah sekarang persilakan Anda buka di YouTube, buka di internet, berapa banyaknya profesor doktor yang mengakui bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, Al-Quran itu pasti dari Allah. Termasuk seorang ahli kandungan Profesor Dr. Kate Elmore, ketika dia membaca proses sperma yang ada di perut ibu, dia kagum. Kok Nabi bisa tahu proses yang air mani yang ada di perut perempuan dia berprosesnya, kok bisa tahu? Sekian bulan menjadi segumpal darah, sekian bulan menjadi segumpal daging, sekian bulan tumbuh tulang, 4 bulan terbentuklah makhluk yang baru. Itu di dalam Al-Quran. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kasawnal idama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah 4 bulan tercipta makhluk baru. Subhanallah. Kate Elmore, seorang profesor ahli kandungan di Amerika Serikat. Ini Quran pasti bukan dari Muhammad, pasti dari penciptanya. Tidak mungkin Muhammad tahu tentang proses sperma dalam perut ibu, itu tidak mungkin tahu. Pasti dikasih tahu. Ini banyak sekarang ini
profesor-profesor di Amerika, di Jepang yang masuk Islam karena ilmiah yang dikandung oleh kitab suci. Ini mukjizat. Nah, mukjizat itu diberikan oleh Allah hanya kepada para nabi dan tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun saja. Nah, sekarang para aulia Allah oleh Allah dikasih yang namanya karomah, keramat kepada orang-orang yang Allah cintai. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ada waliyan li faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti wali saya, maka berarti dia sudah mengumumkan perang dengan saya. Jadi Allah itu mempunyai wali, aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah. Itu yang disebut para wali. Dan hadis itu tadi menyatakan, wa man ada waliyan li faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali saya, arti wali orang yang saya cintai, kau sakiti, berarti kau berhadapan dengan saya. Hadis Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan siapa wali itu. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta ahbabtu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu allati yubsiru biha wa sam'ahu alladhi yasma'u wa lisanahu alladhi yatakallamu bihi. Ada yang berkata wa yantiqu bihi. Selalu hambaku mendekati kepada saya. Dengan apa hambaku mendekat kepada saya? Dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Kalau yang wajib sudah pasti ya, wajib itu sudah modal, sholat 5 waktu, kewajiban. Tetapi Allah membikin sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tidak pernah ditinggal. Mesti dia qobliyah, mesti ba'diyah, kecuali subuh dengan asar yang tidak ada ba'diyahnya. Semua yang tahajudnya jalan, dikirnya jalan, barang makruh tidak mau, apalagi haram. Jadi ciri-cirinya untuk mencapai waliun bin aulia Allah, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah, dikir kepada Allah. Yang makruh jangan dikerjakan. Kalau makruh saja tidak mengerjakan, apalagi yang haram. Lah ini orang yang mendekat kepada la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Hambaku selalu mendekat kepada saya dengan perbuatan-perbuatan sunnah dan menjauhi yang makruh. Hatinya bersih. Ya, sifat dengki tidak ada, sifat hasud tidak ada, sifat iri hati tidak ada, sifat sombong tidak ada. Semuanya bersifat yang terpuji. Dia tawadhu kepada orang, melarang merasa puas dengan apa yang Allah berikan, dan tidak pernah menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah, alangkah bersihnya hati ini. Lah inilah yang akan menjadi waliun min auliyaillah. Nah, kalau sudah sampai saya cintai, kata Rasulullah, la yazalu abdi yataqarrab bin nawafil hatta ahbabtuhu, sampai saya cintai. Kalau sudah saya cintai hamba ini, seluruh panca inderanya dijaga oleh Allah. Penglihatannya dijaga oleh dengan kata-kata, saya akan menjadi mata yang dipakai oleh dia. Saya akan menjadi telinga yang dipakai oleh untuk mendengar. Saya akan menjadi lidahnya yang dipakai untuk berbicara. Artinya semua anggota badannya wali itu, semua panca inderanya wali itu
fi hifdillah, di dalam penjagaan Allah, sehingga tidak pernah lidahnya lalu bohong. Semua apa yang dikatakan oleh para aulia itu sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya dan kejadian sekitarnya. Bukan berarti wali itu tahu. Saya kasih contoh, misalnya seorang wali kedatangan tamu. Begitu tamunya mau pulang, si wali berkata, yang sabar ya, yang sabar, banyak sabar ya, banyak sabar ya. Cuman ngomong begitu kiai itu. Begitu dia pulang ke rumahnya, termasuk neneknya meninggal dunia. Nah, si orang tadi lo berkata, wah, wali itu tahu kalau nenek saya mau meninggal dunia. Dia bilang semuanya sabar, sabar. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Tidak tahu si wali itu kalau neneknya mau meninggal dunia, tapi lidahnya oleh Allah dijaga, sehingga apa yang dikatakan oleh wali itu kejadian. Karena Allah yang bukan berarti tahu. La tadri nafsun mada taksibu wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan dikerjakan besok pagi, dan tidak tahu siapapun saja di mana saya mati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu yang wajib kecuali Allah. Tapi ingat tadi, wali ini oleh Allah, anggota badannya dijaga, lidahnya dijaga, penglihatannya dijaga. Karena orang yang dicintai oleh Allah, Allah jaga. Sehingga apa yang diucapkan itu mesti benar dan pasti cocok dengan yang terjadi. Allahumma firlahu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan, para santri datang namu sama Kiai Hamid. Begitu saat datang mau namu, Kiai Hamid persilakan para santri duduk. Dia panggil bunyainya, bunyai, cepat ini siapkan makan, santri pada lapar nih. Nah, lah dia mengucapkan itu. Mengucapkan itu bukan berarti dia tahu kalau santri lapar, tidak. Tidak, tapi ucapan ini sesuai dengan keadaan santri tadi. Akhirnya santri, ya Allah, ketahuan kalau saya lapar oleh Kiai Hamid. Bukan ketahuan, tidak. Nah, ini saya akan berdasarkan bicara apa yang ada dalam Quran dan hadis tentang wali itu. Wali itu ada. Orang yang dicintai oleh Allah ada. Lah, yaitu tadi dalam hadis dan kata wali itu siapa? La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Allah tidak cinta? Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh saja enggak mau, apalagi yang haram. Pantas kalau dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kemudian oleh Allah dijaga panca inderanya itu. Nah, orang lalu berkata seolah-olah wali itu tahu apa yang akan datang. Tidak. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan datang, tidak ada. Hanya yang diucapkan para wali itu terjadi. Sudah saya kasih contoh misalnya kepada Ananda Malik. Hati-hati Malik, hati-hati ya, hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati, hati-hati, hati. Begitu saya bilang hati-hati, sorenya ada hujan angin puting beliung. Aduh, benar Pak Kiai tadi. Saya disuruh hati-hati. Saya nggak tahu kalau nanti sore itu ada angin puting beliung. Tapi saya ngomong. Lah, omongan saya ini oleh Allah sesuai dengan apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Selalu kamu waspada ya. Tahu-tahu besok harinya banjir besar. Saya tidak tahu kalau banjir, tapi perkataan saya ini oleh Allah dibikin
sesuai dengan apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, itu yang namanya karomah, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya kita doalah mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Allahumma ja'al minal ladina yuhibbunaka ya Allah wa anta tuhibbuhum. Jadikanlah saya ya Allah dari orang-orang yang mencintai Kau dan yang Kau cintai. Lah ini dengan amaliyahnya, kadang-kadang dulu ya saya bukan orang wali ya. Kadang-kadang ada orang kaya keolel, kadang-kadang santri yang dimarah itu jadi kiai. Apa? Jadi kiai. Nah, itu namanya karomah. Bukan berarti kalau tahu pasti jadi kiai, belum tentu. Oleh Allah dikasih karomah dari ucapannya, dari perbuatannya. Itu yang dikasihkan oleh Allah kepada para aulia illah. Ya, kalau Anda jangan heran ya, kalau ada orang tidak percaya kepada karomah itu jangan heran. Seorang tokoh Islam di Pakistan namanya Ahmad Khan, ditulis Sayyid Ahmad Khan, tapi saya susah untuk bilang Sayyid itu, saya bilang Ahmad Khan aja. Ahmad Khan ini sampai mukjizat tidak percaya, tidak ada mukjizat itu khayalan itu. Semua lalu diuraikan oleh secara ilmiahnya. Nah, jadi kalau di sini orang tidak percaya pada karomah itu, ya sudah persilakan aja, jangankan karomah. Yang tidak percaya pada mukjizat itu seorang tokoh Islam di Pakistan namanya Ahmad Khan, itu menolak mukjizat itu. Semua mukjizat itu dianggap mimpi. Mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika dia memecahkan burung kemudian hidup kembali burung itu kan mimpi. Dalam mimpi itu mukjizat itu, tidak dalam dunia kenyataan. Jadi kalau sekarang orang tidak percaya pada soal karomah, ya persilakan. Saya sudah baca dalam hadis jelas, hatta ahbabtuhu, sampai saya mencintai hamba saya yang selalu beribadat ini. Makruh tidak mau, wajib terjaga, yang sunnah terjaga. Bagaimana tidak cinta sama hamba yang seperti itu? Kalau sudah saya mencintai, kata Allah, saya menjadi mata yang dipakai dia untuk melihat, saya menjadi telinga yang dipakai untuk mendengar, saya menjadi lidah yang dia pakai, sampai menjadi tangan yang dia pergunakan, sampai jadi kaki apa yang dia melangkahnya. Artinya anggota tubuh wali itu dan ucapannya dijaga oleh Allah sesuai dengan yang terjadi dan yang akan terjadi. Ini kepada para aulia. Jadi saya tidak memaksakan. Nah, baru setelah itu yang namanya sihir. Nah, kalau sihir memang kayak khorikul ada, tapi perbuatan setan itu. Seorang wali min auliyaillah, Imam Bustami, dalam kitab Hilyatul Auliya, dia berkata, idza ra'aita rajulan da karomatin hatta yarfa'a fis sama'i aw yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta tandur kaifa inda ada'i syari'ah. Kalau kau melihat orang punya keramat, dari keramatnya bisa terbang ke langit, dari keramatnya berjalan di air, kau jangan tertipu. Kalau Imam Bustami, jangan tertipu. Sampai lihat dulu orang tadi bagaimana dalam menjalankan syariat Islam, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadatnya sehari-hari. Tidak mustahil itu perbuatan jin. Nah, ini yang kadang-kadang jadi panjang. Ini yang kadang-kadang orang awam tidak bisa membedakan.
kiai yang wali dengan kiai yang punya jin, yang melihara jin. Saya punya kiai, kenalan kiai dulu di Ponorogo, pelihara jin, dan jinnya selalu ditugas untuk ngawal saya dari lapangan terbang, sehingga dia tahu saya mampir di rumah orang, tahu saya sholat, dia tahu kiai terlambat. Iya kiai, iya saya tahu kiai tadi mampir di rumah orang di Pagotan, masih dikasih makan lagi. Nah, iya Pak Kiai, kok tahu Pak Kiai? Sudahlah, dia ngaku bahwa jinnya yang dikirim untuk. Nah, saya nggak punya jin ya. Kalau yang punya khodam, misalnya taruh Ustadz Sofyan namung sama saya, Assalamualaikum, saya tidak kenal dia baru pertama kali. Assalamualaikum, saya datang, Waalaikumsalam, silakan duduk. Saya masuk ke kamar khusus, saya panggil jin saya itu. Saya punya tamu, siapa itu? Oh, itu Kiai Sofyan. Lalu rumahnya di mana? Di Bekasi. Aslinya mana? Tegal. Anaknya berapa? Belum punya anak. Mudah-mudahan nanti segera punya anak. Amin. Begitu saya keluar, layu sepur, Kiai Sofyan ya? Kaget dia. Loh, kok tahu Pak Kiai? Kan saya belum memperkenalkan diri. Baru kali ini saya datang. Bagaimana, sering pulang ke Tegal? Rumahnya di Bekasi bagaimana? Nah, ya saya doakanlah mudah-mudahan segera punya anak. Kaget dia. Loh, ini orang mukasyaf ini. Ini orang hebat Kiai Sukron Makmun ini. Tahu nama saya, seluk-beluk saya. Padahal bukan saya tahu, jin saya yang ngasih tahu, bukan wali. Saya itu sekarang yang tidak bisa dibedakan oleh orang awam, kiai yang punya khodam dengan kiai yang wali. Kalau kiai yang wali tadi sama, oh Kiai Sofyan, karena dikasih tahu lah, bilang Kiai Sofyan. Nah, disinilah. Kalau sihir itu sudah perbuatan setan, itu lain lagi. Lah inilah anak-anakku yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan, menambahkan ilmu kepada kita. Alhamdulillah, sebagai penutup saya mengucapkan pada seluruhnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 yang kita telah menjalankan ibadah Idul Fitri, ibadah Ramadan selama 30 hari lengkap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi kita keluar dari Ramadan persis seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu, bersih, tiada berdosa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.